Jumpa lagi di kisah mistis. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang penulis muda yang dihantui oleh kisah teror yang dikisahkannya sendiri. Inilah kisahnya. Rini seorang penulis horor muda. Dia memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Berharap suasana sunyi dan sepi akan memberikannya inspirasi untuk menyelesaikan novel horornya yang kesekian kalinya. Rumah itu meskipun tidak terlihat megah, sudah lama tidak berpenghuni. Rini tertarik dengan sejarah rumah tersebut yang konon katanya angker. Hari pertama di rumah itu, Rini merasa ada yang aneh. Suasana rumah terasa dingin dan sunyi. Namun dia mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut. Ia menghabiskan waktu untuk mengatur barang-barang dan menyiapkan ruang kerja di salah satu kamar di lantai 2. Jendela kamar tersebut menghadap ke halaman belakang yang penuh dengan pohon-pohon tua yang rimbun. Malam pertama Rini di rumah itu, terasa ada yang ganjil. Saat sedang menulis di ruang kerja, dia merasa ada yang mengawasinya. Ketika menoleh, dia melihat bayangan di dinding bergerak dengan sendirinya. Awalnya Rini mengira itu hanyalah halusinasinya karena kelelahan. Namun saat kembali fokus pada tulisannya, bayangan tersebut semakin jelas bergerak, seolah-olah mencoba berkomunikasi dengannya. Rini mencoba untuk mengabaikannya, tetapi rasa takut perlahan masuk dalam dirinya. Setiap gerakannya diikuti oleh bayangan itu dan mulai meragukan kewarasannya. Apakah ini hanya imajinasinya atau ada sesuatu lebih jahat dari rumah itu? Penasaran dengan rumah tersebut, Rini mulai mencari tahu sejarahnya. Dia mengunjungi perpustakaan kota dan menemukan fakta bahwa di rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang keluarga yang mengalami kejadian tragis. Sang ayah seorang pelukis terkenal membunuh seluruh keluarganya sebelum akhirnya bunuh diri. Banyak yang mengatakan bahwa arwah mereka masih menghantui rumah itu. Setelah mengetahui fakta yang mengerikan tersebut, Rini merasa semakin takut, namun juga merasa semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Dia berpikir bahwa cerita ini bisa menjadi bahan yang sempurna untuk novelnya. Dengan perasaan campur aduk, dia kembali ke rumah itu dan mulai menulis dengan giat. Setiap malam, teror bayangan semakin menjadi-jadi. Bayang-bayangan tersebut mulai menunjukkan wujud yang lebih jelas. Ada bayangan seorang pria dengan wajah penuh darah, ada seorang wanita yang menangis sambil menggendong bayi. Rini mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi tak pernah ada jawaban. Hanya suara tangisan dan cerita yang terdengar di seluruh rumah. Merasa putus asa dan mulai kehilangan akal sehatnya, Rini tak bisa tidur dan terus diganggu oleh bayang-bayang tersebut. Tubuhnya semakin lelah, tapi tidak bisa berhenti menulis. Setiap kali mencoba berhenti, bayang-bayangan tersebut menjadi semakin agresif. Mereka memaksa Rini untuk menulis seolah-olah mereka ingin ceritanya diketahui oleh dunia. Suatu hari pernah ada kejadian yang tak akan dapat dilupakan oleh Rini. Karena mentalnya udah begitu tertekan dengan materi novelnya yang seolah dipaksakan datang dari dunia tersebut, Rini memutuskan untuk refreshing keluar rumah hampir seharian penuh. Ketika menjelang isya dia nyampe di rumah, pemandangan di depan matanya betul-betul membuatnya shock. Karena kondisi ruang yang begitu berantakan, padahal dia ingat betul, ketika keluar rumah itu sudah dibereskan semuanya. Dan tak berselang lama, hiasan dinding mulai berjatuhan dengan sendirinya. Seolah itu adalah suatu peringatan bahwa dia tidak boleh lalai akan kewajibannya meneruskan materi cerita itu dan menyelesaikannya dengan segera. Suatu malam, saat Rini asik sedang menulis, bayangan sang pelukis muncul di hadapannya. Wajahnya penuh dengan kebencian dan amarah. Rini merasa seperti akan mati ketakutan. Bayangan tersebut mendekatinya dengan suara yang dalam dan sosok itu berkata, "Tulislah kisahku, biarkan dunia tahu penderitaanku." Rini dengan tangan gemetar menulis setiap detail yang diberikan oleh bayangan tersebut. Ia menulis tentang penderitaan sang pelukis, rasa sakit yang dirasakannya, dan tragedi yang menimpa keluarganya. Rini merasa seolah-olah dirinya menjadi medium bagi arwah-arwah tersebut untuk menceritakan kisah mereka. Setelah menyelesaikan tulisannya, bayangan-bayangan tersebut perlahan mulai menghilang. Rumah kembali sunyi dan damai. Rini merasa lega tetapi juga hancur. Dia tak bisa melupakan pengalaman mengerikan tersebut. Dengan hati yang berat, akhirnya meninggalkan rumah itu dan kembali ke kota. Novel horornya menjadi sukses besar, tetapi Rini tidak bisa merasakan keberhasilannya. Setiap kali melihat bukunya, selalu teringat akan teror yang dialaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti menulis dan menjalani hidup yang tenang jauh dari kota. Namun bayang-bayangan tersebut tetap menghantuinya, mengingatkan bahwa ia telah membuka pintu dunia yang tidak seharusnya dimasuki oleh siapapun. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like
agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.